Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini saya mau ngobrolin tentang yang namanya daun binahong alias Anredera cordifolia. Jadi ingat ya, pokoknya kalau ada bahasa Latin yang belakangnya folia itu artinya daun. Nih, jadi daun binahong ini benar-benar luar biasa. Kalau buat saya ini adalah salah satu daun ajaib, herba ajaib lah. Tapi yang saya mau bahas hari ini adalah tentang kemampuan daun binahong itu untuk menyembuhkan luka dalam. Saya punya 3 cerita. Yang paling ringan dulu ya. Jadi kalau saya itu sariawan, nggak sembuh-sembuh, saya udah minum vitamin C, udah macam-macam lah, nggak sembuh-sembuh. Nah, terakhir itu saya nyari aja daun binahong. Nah, daun binahong saya bersihin, paling 1-2 aja. Itu habis itu saya gigit, saya hancurin di mulut. Habis itu saya oles-olesin aja di ini apa ya, di sariawannya. Nah udah gitu berapa hari pasti hilang. Itu yang paling ringan tuh kayak gitu. Yang kedua, saya pernah ngobatin ibu saya. Jadi ceritanya ibu saya itu tahun 2009 atau tahun 2010 saya lupa. Itu punya miom sama kista. Besarnya tuh lumayan besar, sekitar 10, yang satu tuh 10 cm, satunya 9 cm. Jadi dua-duanya itu nempel gitu ya, jadi hampir segede bola tenis mungkin ya kalau 10 cm itu ya. Dua-duanya nempel, jadi kalau berjalan itu ibu saya itu sakit banget sampai pendarahan karena miom sampai kistanya itu bergesekan. Setiap hari keluar darah terus, sama dokter, oh ini harus dioperasi nih, harus dioperasi. Nah kebetulan ibu saya takut kalau dioperasi. Nah akhirnya saya bawa dari Jakarta ke Bandung, saya obatin pakai daun binahong. Nah, saya rebusin, setiap merebus itu kalau nggak salah sekitar 10 lembar lah, 10 lembar daun binahong. Dan itu dalam waktu 1 minggu atau berapa hari itu pendarahannya sudah hilang dan sudah berhenti. Nah, tapi karena memang miom sama kistanya itu masih ada, akhirnya diterusin sampai sekitar 2 atau 3 bulan plus pakai herbal lain supaya miomnya hilang. Tapi intinya adalah yang tadinya harus dioperasi akhirnya tidak dioperasi, dan itu sembuhnya dalam waktu sekitar 3 atau 7 hari lah, seminggu paling lama. Nah, ya, pengalaman ketiga adalah waktu itu ada tetangga gitu. Tetangga datang sakit anal fistulata atau gimana? Anal fistula. Nah, kalau pengen tahu anal fistula seperti apa, tinggal di ini aja, googling aja anal fistula itu seperti apa. Tapi saya ingetin ya, itu penyakitnya agak menjijikan, soalnya itu dia seperti luka gitu ya, luka borok itu di lubang anus, dekat lubang anus. Nah itu sama dokternya juga sama, harus dioperasi, dan itu pun sudah dioperasi sebetulnya. Dioperasi, kambuh lagi, dioperasi, kambuh lagi. Jadi di dekat lubang anusnya itu luka seperti bernanah gitu, bolong. Nah datang ke tempat saya, tahu-tahu nurunin celananya tuh, wah saya dikasih lihat anal fistulanya plus jeroan-jeroan yang lainnya tuh, yang saya nggak mau lihat, dan tapi saya udah kebayang gitu, sampai kebayang sampai sekarang saya, jeroan-jeroan itu saya udah nggak bisa hilang. Nah, saya bilang udah Pak, saya cuman bisa ngasih resep ini aja, daun binahong 10 lembar direbus, diminum 3 kali sehari. Dia nanya, nyarinya di mana? Lah itu gampang, di pagar-pagar banyak kok, di pagar rumah depan tuh biasanya banyak. Ternyata di sebelah rumah saya itu ada dan rimbun banget. Akhirnya dia minum dalam waktu 3 hari atau 2 hari itu pendarahannya berhenti, dan waktu seminggu si lukanya nutup, nggak jadi operasi. Jadi segitu gilanya, segitu hebatnya daun binahong untuk mengobati pendarahan, khususnya pendarahan yang berasal dari dalam. Jadi tadi ya, yang pertama adalah buat sariawan, terusan yang saya juga buat ibu saya untuk mengobati pendarahan yang akibat gesekan antara miom sama kista tadi. Terusan yang tetangga saya untuk mengobati anal fistula. Sebetulnya banyak. Jadi ada, kalau nggak salah teman-teman saya itu ada yang habis melahirkan itu pendarahannya nggak berhenti sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak berhenti. Pakai binahong itu dia berhenti. Nah, kalau binahong seperti apa, tinggal googling aja. Binahong pasti keluar banyak lah seperti apa. Yang jelas bentuknya seperti hati, warnanya ada yang hijau, ada yang warnanya agak-agak ungu. Kalau nanya yang
khasiatnya bagus mana? Sama-sama bagus, jadi nggak usah mikir yang bagus mana. Terusan dosisnya berapa? Oke, sebenarnya kalau dosisnya ini nggak ada patokannya sebetulnya. Jadi secara ada yang bilang 1 genggam lah, ada yang 10 lembar lah. Tapi kan gede kecilnya daun itu kan beda-beda. Jadi kalau buat saya selalu pakai adalah kira-kira besarnya cari yang sebesar telapak tangan kita sendiri gitu ya, hampir sebesar ini. Nah nanti kira 10 lembar lah, tapi kalau cuma setengah telapak tangan ya jadi 20 lembar. Nah itu bisa direbus, bisa langsung dimakan juga nggak apa-apa. Kalau saya pribadi saya suka dicampur kalau saya makan mie instan, karena memang kalau dimakan langsung gini agak berlendir, agak nggak enak. Nah jadi teman-teman kalau punya masalah tentang pendarahan gitu ya, entah habis melahirkan, habis kecelakaan, lukanya nggak berhenti-berhenti, nah itu bisa minum atau makan daun binahong. Nyarinya di mana? Gampang. Yang kering juga ada banyak sekarang di kapsul-kapsul. Tapi saran saya tetap cari yang basah, yang masih segar. Karena apa? Pengalaman saya itu hasilnya itu beda banget kalau kita minum yang kering sama minum yang basah. Cari dah di pagar. Jadi kalau di perumahan-perumahan, di kampung-kampung itu di pagar orang itu biasanya banyak daun binahong. Jadi nggak usah beli kalau bisa. Udah nyari aja yang gratisan. Dan hasilnya saya jamin luar biasa. Nah, binahong ini sebetulnya khasiatnya banyak banget. Bisa untuk mah, bisa untuk batuk, bisa untuk menaikkan tekanan darah gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi akan kita bahas lain kali. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya bahas tentang daun binahong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Wahyu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.